Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jabat tangan bagus. Saya dilarang jabat tangan, tapi menentukan setiap sudah sholat, itu yang la yusibah, tidak akan dapat. Kalau sudah sholat, zikir, doa, zikir, doa, zikir, doa, zikir, doa. Zikirnya yang ibadah, doanya yang sunnah, zikir, doa, zikir, doa, zikir, doa. Bukan jabat tangan. Ada orang mengatakan kan silaturahim Ustaz. Ini persis itu Nabi bilang orang itu. Silaturahim Ustaz. Silaturahim itu tidak begitu caranya. Iya, jangan pakai cara-cara sesuai dengan pendapat kita. Iya, lalu kita mau ngelabui. Seandainya itu baik, pasti Nabi duluan. Pasti Nabi perhatikan sudah zikir doa. Pasti Nabi jabat tangan keliling. Kalau itu baik. Tapi ternyata Nabi tidak melakukan. Kalau begitu, wa kam min murib lil khair la yusibah. Persis nanti ini, kan saya punya maksud baik. Daripada saya di sini saja. Ini mau mengendaki kebaikan. Tapi bukan cara baik yang dia lewati. Wa kam min murib lil khair la yusibah. Daripada anakku pergi di sana keluyuran Ustaz, nanti baku tabrak, mabuk apa, lebih baik saya di sini saja, saya bikinkan acara. Ini juga kena. Kenapa memang mau pergi ulang tahun anunya orang, nah, ya? Kenapa mau pergi 31 Desember sama dengan orang pergi Natal? Silakan orang pergi Natal, tidak ada urusannya dengan kita. Bagaimana kalau orang pergi Natal baru saya bakar jagung? Tergantung niat kita. Kalau kita karena Natalnya baru Bapak bakar jagung, maka Bapak sama dengan merayakan Natal. Karena mengait-ngaitkan sesuatu yang tidak ada kaitannya. Situ Pak ya, mohon dipaham betul ini Ibu, nanti salah paham Ki. Ya, Nabi bilang Ustaz, nanti Nabi bilang itu Ustaz melarang bakar jagung, bukan. Bakar memang ke jagung sekarang. Iya, kalau perlu sebentar malam bakar jagung. Ya. Sesuatu yang tidak ditentukan, jangan ditentukan. Ini masalahnya, nanti bakar jagung, nanti begadang, nanti bikin acara persis malam itu, karena dalam rangka menunggu itu. Ya kan saya tidak pergi ke gereja Ustaz. Iya, tapi kenapa menunggu harinya, malamnya itu? Kalau dikaitkan karena itu, maka seluruh yang dilakukan pada hari itu maka masuk perbuatan ini. Wa kam min murib lil khair la yusiba. Banyak orang menginginkan kebaikan Pak. Surah Yasin, ini surah Yasin, masa salah sih? Masa salah surah Yasin? Surah Yasinnya tidak salah, tapi kenapa? Coba tunjukkan sama saya. Dalil mana mengatakan baca surah Yasin pada tahun baru? Mana? Tidak ada Ustaz. Tapi kan ini bagus. Otakmu yang bilang bagus. Tapi Nabi tidak mengatakan bagus. Seandainya bagus, Nabi duluan yang kasih contoh. Nabi sudah dapat tahun baru Masehi. Nabi sudah dapat tahun Masehi, sudah. Justru Nabi ini selisih. Mereka begadang, pergi tidur. Nah, bisa kita tidur Ustaz? Masa tidur? Tidak bisa. Jangan bikin kegiatan. Kecuali yang memang sifatnya sudah rutin kita lakukan. Sudah, jangan dihusus-hususkan. Ya. Kalau sudah rutin kita lakukan sebelumnya dan sesudahnya, ya tidak ada masalah, lakukan saja, karena itu rutin. Ya. Nah, hadis yang keempat. Ini
banyak orang tidak sadari hadis ini. Anna Rasulullah SAW, bahwasanya Nabi SAW karena itu Nabi SAW yakrahun naum, ya, membenci itu tidur, ya, qablal isya, ya. Jadi sebelum tidur jangan, sebelum salat isya dibenci tidur. Wal hadisa ba'daha, dan jangan memperpanjang percakapan sesudah isya. Artinya apa? Jangan begadang. Kalau sudah ada misalnya saya merusak tidur mungkin. Jadi jangan tidur sebelum isya, tapi sesudah isya tidur. Nah, mau kita nonton tahun baru tidak dilihat petasan, tidak dilihat jam 00, malah ada nenek-nenek baku lomba cucunya mau tiup trompet. Mudah-mudahan tidak tertinggal giginya di situ. Ya, apa artinya Pak? Dilarang begadang yang tidak ada tujuannya. Ya, kecuali begadang fisabilillah, begadang oleh penghafal Quran, begadang penuntut ilmu, termasuk begadangnya pengantin baru boleh. Pengantin tua sah. Iya, pengantin tua kulla-kulla sih. Oh, tong ini ulangi sing tua mi nenek. Tong isin narayakan pengantin. Sudah 70 misi musim begadang sama nenek. Lobek mi baterina. Jadi coba tanya ilata, tanya tujuan tak untuk apa begadang malam tahun baru. Di teras tak pergi ke menonton kena itu Pak. Kena. Iya. Pergi menonton. Kalau mendengar saja Ustaz bagaimana? Kalau tidak sengaja biar mi. Kalau sengaja pergi dengar-dengar itu artinya sengaja. Sengaja pergi dengar-dengar sama. Karena dikelilingi di petasan. Ah, itu kalau dengar namanya tidak sengaja. Sama kita melihat, apa namanya mata melihat. Ya tidak sengaja melihat, masa ditutup mata baru jalan? Tidak mungkin lah. Tapi jalan saja Pak. Yang dilarang ini menyengaja pergi lihat, menyengaja pergi melihat. Jangan. Tapi bagus ke dilihat Ustaz. Itulah bentuk kita memuji miliknya orang. Karena tidak ada Pak kaitannya dengan kita. Nah, ya, 4 hadis ini, ya, masih ada 1 hadis. Ini kesimpulannya dari 4, 1, 2, 3, 4. Ini masuk kesimpulannya. Man tashabbaha biqaum fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, di situ dosanya Pak. Apakah menyerupai dalam seperti ibadah? Ya rahmukallah. Menyerupai dalam hal bentuk muamalah saja Pak, yang apa, yang ibaha, yang boleh bakar-bakar jagung, tapi menyerupai masuk dosa. Tapi cuma makan-makan saja Nabi selesai. Apalagi menyerupai dalam ibadah, menyerupai dalam berpenampilan, menyerupai. Ini kesimpulannya ini bahwa jangan serupai untuk kaum itu. Kaum yang dimaksud di sini adalah kaum yang dilaknat tadi dan kaum yang dibenci. Berusaha untuk menjauh. Mereka punya identitas, kita punya identitas. Apapun yang menyerupai suatu kaum, hentikan. Topinya kah, bentuk rambutnya kah, bentuk celananya kah, bentuk rambutnya, bentuk apanya pun, apa menjadi ciri khasnya, jangan. Kalau itu menjadi ciri khasnya, tinggalkan semua embel-embel menjadi ciri khasnya, maka itu yang dianjurkan insyaallah. Meninggalkan Pak kebiasaannya. Ya, semua bentuk penyerupaan masuk pada golongannya. Apakah akidah, ibadah, akhlak, muamalah, ya, seperti itu. Nah, sekalian. Ini kesimpulan-kesimpulannya yang tadi saya sudah jelaskan. Ya, Nabi menyuruh mesti karena ada tasyabbuh di dalamnya. Kemudian yang kedua, coba nak, kedua, merayakan tahun baru berarti bentuk tasyabbuh dan hukumnya haram karena digolongkan masuk dalam penyerupaan di dalamnya. Ketiga, waspada malam bidah di malam tahun baru. Ya, tidak sedikit merekayasa dan amalan yang tanpa tuntunan seperti berzikir, berdoa, salawat,
Dan acara khusus yang mereka bikin tandingan acara tahun baru. Itu termasuk acara tandingan, Pak. Ya. Kelihatannya sepintas bagus, tapi terjebak dengan amalan rekayasa. Acara syukuran tahun baru dipoles dengan doa dan zikir. Dipoles saja. Tapi sebenarnya intinya adalah bikin kemaksiatan gaya baru. Seperti tadi Abdurrahman bin Mas'ud, kan dia berzikir, tapi dia menyerupai, maka jangan. Yang kau lakukan itu meskipun maksudnya bagus. Ya. Waspada ucapan-ucapan selamat yang bukan seperti tempatnya. Seperti selamat tahun baru. Tahun baru. Kau ucapkan selamat tahun baru berarti kita akui. Kalau bilang tahun baru, tahun baru. Selamat tahun baru, tahun baru. Jangan pakai selamat. Anda usah pakai selamat. Kalau umpama seperti Ustaz, pimpinan dikasih tangan begitu sama kita bagaimana? Kan biasa memang pakai jabat tangan, Pak. Biasa memang pakai jabat tangan. Yang ngomong biasa selamat begitu, Ustaz. Biasa memang. Ya, pada hari itu biasa saja. Kan tidak ada hamalan khusus. Ya, jabat tangan tidak ada bedanya. Bahwa hari ini saya jabat tangan, besok juga saya jabat tangan. Ini hari bukan karena tahun baru, bukan karena. Biasa saja. Ya. 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 Waspada gerakan zina berjamaah dengan laku kerasnya kondom, dengan pesta seks pada muda-mudi di malam tahun kemaksiatan. Ini coba biasa, Pak. Kalau sudah berita begini, 1 pekan sebelum tahun baru sudah tidak ada lagi kondom di pasaran, habis diborong. Saya tidak tahu siapa yang beli. Ya, tidak tahu mau apa itu. Maka pernah bikin masker kapang. Ya, jadi hati-hati ini. Inilah pesta seks sedunia. Karena itu hati-hati, Pak, anak-anak mudi kita, terutama anak gadis, tak, karena di sini setan terjun semua, mulai dari setan paling besar sampai yang pengecut, turun semua. Turun semua. Dampingi anak-anak muda ini. Bisikkan dengan sehalus-halusnya, mana bukti cintamu? Inilah malam yang paling hangat. Buktikan sejauh mana cintamu. Kita bertahun-tahun memupuk cinta sejati. Coba hari ini buktikan kehangatan tanganmu. Setan itu, Pak. Sudah masuk setan situ? Sudah. Setan tadi itu. Sudah, Pak. Anak-anak gadis kita, coba, maka Bapak Ibu sekalian, jangan minta izin, jangan kasih izin nanti anak, Pak, di malam tahun baru. Bahaya, Pak. Betapa banyak orang yang kehilangan masa depannya, direnggut oleh laki-laki tidak bertanggung jawab. Di malam tahun baru dia ternoda kehormatannya. Satu kali ini di malam ini, itu ya anu juga begitu, ya anu juga begitu, sama semua. Jangan kau kampungan deh, kampungan ini kau. Ya apa? Alimna di situ. Allah itu maha penerima tobat. Tobat muka kalau sudah. Woi, keluar tuh dari setan. 7. Hindari pemboros tanpa disadari, Pak. Ya, seperti menghamburkan harta bukan pada tempatnya. Beli ini, beli itu. Dalam rangka tahun baru. Ada yang angkat televisi, Pak, di jalanan. Begadang. Wah, luar biasa itu, Pak. Beli ini, traktir temannya. Apa? Dan rangka tahun baru. Inilah pemboros tanpa disadari. Traktir. Wah, tahun baru. Habis. Padahal utangnya belum pernah bayar. Petasan nak beli berapa harganya petasan? Ratusan ya. Itu yang paling banyak kan itu. Setan-setan nak keluar. Baru ada tuh yang jual orang Islam, dekat masjid pun nak jual. Ini
Gimana itu? Baru mesti yang kasih uang modal rantas anak. Waspadai begadang yang tidak syar'i, begadang menunggu pergantian tahun baru, karena mau sekali itu nak dapat jam 00. Mau sekali nak dapat jam 00. Kodong. Apa manfaatnya di sini, Pak? Apa coba didapat? Ada hadis Nabi bilang siapa yang mendapatkan jam 00 akan diampuni dosa 1 tahun. Tidak dilombak apa? Tidak ada. Yang ke-8 nak, waspadai pertambahan jumlah saudara setan, ya, beli terompet, beli petasan, perbuatan mubazir, ya, yang banyak diperagakan oleh mengaku dirinya muslim, Bang. Coba siapa yang tiup-tiup terompet itu, siapa yang beli petasan? Orang Islam, Pak. Yang jual dekat terowongan itu orang Islam, di sampingnya masjid. Iya, iya, mudah-mudahan bukan ketua masjid yang jual. Nauzubillah min dzalik. Yang bilang sekali di satu tamu Ustaz bengapu Ustaz ya. Enaknya poin nasalahkan. Waspadai perbuatan mengganggu ketenangan istirahat orang yang butuh istirahat. Ini orang mau istirahat Pak tengah malam ya. Mau istirahat. Ada orang kodong jantungan, anak-anak bayi. Jadi ya ini mengganggu banyak sekali. Coba lihat nanti, coba lihat Pak. Sesudah tahun baru meningkat Pak nanti orang penyakit jantungan. Meningkat orang dibawa ke rumah sakit. Iya, iya. Divonis lagi corona. Yang memicu semuanya adalah karena mengganggu. Dan Islam sudah sampaikan, ya, min husnil Islam tarku ma la ya'ni. Kebaikan agamamu seorang muslim, tinggalkan yang tidak bermanfaat. Jauhi yang tidak bermanfaat, apalagi sampai mengganggu orang lain. Ibadah saja Pak tidak boleh mengganggu orang. Kita mengaji saja Pak tidak boleh, gara-gara mengaji kita orang lain terganggu. Ini petasan. Ini petasan Pak. Mengaji saja tidak boleh. Nabi itu mengatakan la ya'zi'anna ba'dakum ila ba' fi salau fi qira'ah. Dalam salatmu, dalam qira'ahmu mengajimu jangan. Sampai Umar bin Khattab pernah ada orang berzikir besar dalam masjid. Itu barisan depan, kemudian Umar di belakangnya, Pak. Ambil itu batu baru lempar itu orang. Terus balik, Amirul Mukminin. Tapi tidak bilang-bilang apa? Saya lempar kamu batu. Saya cuma berzikir wa Amirul Mukminin. Betul, saya tidak halangi zikirmu, tapi caramu berzikir mengganggu orang. Coba bayangkan Pak mengaji dalam masjid, satu suara terdengar sampai ke belakang. Itu orang juga di belakang untuk mengaji. Yang di samping juga mau berdoa. Yang di samping mau sholat sunnah. Tapi kenapa besar sekali suaramu? Kalau orang dilarang, lebih-lebih kaset. Orang saja dilarang, apalagi kaset diputar. Itu mewakili juga. Mau kasih masuk lagi suara besar-besar. Kita mau sholat sunnah terganggu, mau berzikir terganggu. Daripada tidak dengar, karena memintongkan tidur di masjid. Seperti itu Pak ya. Waspadai menjadi sponsor Yahudi, waspadai menjadi sponsor Nasara, sponsor ahli bidah, kaum jahiliyah. Ini Pak, Yahudi, Nasara, ahli bidah, kaum jahiliyah dan ahli masilahnya dalam malantang kemaksiatan. Ya kita menjadi sponsor, jual barangnya. Mereka yang buat, kita yang jual, kemudian kita yang diusaki. Lalu mereka tenang-tenang, mereka tidur. Kita yang paling sibuk. Untungnya sedikit, dia yang paling banyak. Jadi umat Islam ini karena kelemahan ekonomi Pak, seperti inilah jadi-jadinya. Bikin miskin kita, akhirnya umat Islam menjadi objek pemerasan dalam ekonomi, dan akhirnya seperti ini kejadiannya.